Selanjutnya, strategi kerakyatan atau sekedar gimmick politik, wacana pemangkasan potongan ojek online hingga 8% jadi perbincangan warga 62. Ada harapan besar akan peningkatan kesejahteraan pengemudi, namun di sisi lain ada pula risiko yang mengancam ekosistem ekonomi digital. Harus di bawah 10%. Enak aja. Lo yang keringat, dia yang dapat duit. Sorry aja. Kalau nggak mau ikut kita, nggak usah berusaha di Indonesia. Seperti ini penggalan pidato Presiden di peringatan Hari Buruh pada 1 Mei lalu. Bergulir kemudian, wacana intervensi pemerintah melalui kepemilikan saham terhadap potongan mitra pengemudi ojek online yang menandai babak baru ekonomi digital Indonesia. Rata-rata, aplikator menerapkan biaya potongan 20 hingga 30% dari pendapatan mitra. Melalui Perpres nomor 27 tahun 2026, lewat investasi yang dilakukan Danantara, para pengemudi ojek online diharapkan dapat terlindungi, termasuk mendapatkan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Meski demikian, posisi tawar pengemudi yang lemah dan rentan membuat ojol belum sepenuhnya yakin soal kebijakan ini. Ya kalau benar sih, alhamdulillah ya kan nih. Cuman kalau ya kita mah sama aja sih, bersyukur aja sih Bang ya. Kalau potongan misalnya dikurangin 8% bagus gitu. Tapi perbaikin juga nih sistem aplikatornya diawasin juga tuh. Ya kemungkinan driver sih sama aja sih ya. Tetap aja ya kan, kalau memang ibaratnya ada potongan 8%, ya terus ada biaya tambahan sekian, sama aja gitu loh. Memantik diskusi juga tanda tanya bagi para pengguna yang kebanyakan kelas menengah. Tanpa transportasi umum yang terintegrasi dengan baik, ojek online masih jadi andalan mobilisasi dari dan menuju ke tempat tujuan. Meski prihatin dengan nestapa potongan, namun juga makin terhimpit jika nantinya biaya transportasi harian bakal naik. Ya, tapi jangan omong-omong, laksanakan terrealisasi betul-betul. Jadi rakyat, masyarakat kecil, ojol itu benar-benar bahagia, nikmat. Kalau misalnya harga ojek online-nya tuh naik, tapi mungkin kalau bagi-bagi orang-orang yang sering pakai agak kena impact sih. Tapi ya good for driver tapi nggak good for pengguna juga gitu. Perlu beberapa kajian. Apakah intervensi pemerintah lewat struktur kepemilikan pemegang saham diperlukan? Nah, kita melihat masuknya pemerintah terlampau dalam dengan membeli saham ya di salah satu pemain ini akan menyebabkan persaingan usaha ini menjadi tidak sehat. Nah, terus kemudian kalau kita lihat juga ini bisa jadi sebenarnya kemarin karena momentum ya dari Hari Buruh dan sebagainya, ini menjadi gimmick-gimmick saja bagi pemerintah. Dikhawatirkan, aplikator bakal menaikkan tarif atau biaya layanan untuk menutupi penurunan komisi. Kalau kita lihat secara bisnis ini tidak realistis sebenarnya. Tapi kalau secara tadi ya sampaikan pemerintah itu regulatornya memaksa, itu bisa saja terjadi. Tapi secara bisnis itu tidak realistis karena bagaimanapun juga bisnis kan juga perlu untuk pengembangan dan sebagainya. Dia butuh profit di situ. Makanya kalau saya bilang sebenarnya ini meskipun diterapkan 8%, tapi pada kenyataannya tetap akan membebani sisi konsumen. Nah, ketika membebani sisi konsumen dengan kenaikan harga dan sebagainya, yang terjadi adalah penurunan permintaan. Nah, ini akan jadi domino sebenarnya. Tantangan transparansi dan potensi konflik kepentingan juga muncul dengan kepemilikan saham aplikator. Pemangkasan komisi hingga 8% tanpa efisiensi internal yang kuat juga dapat mengancam keberlanjutan operasional dalam jangka panjang. Adrian Ditya, Fahru Rozi melaporkan.